Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Muhammad Usman, STMkom, dosen di Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Izinkan saya pada hari ini untuk membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mata kuliah Dasar Pemrograman Web yang saya ampu untuk mahasiswa semester 2 program D3 Manajemen Informatika. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini terdiri dari mata kuliah teori dan juga praktikum. Bapak Ibu, izinkan saya membahas mata kuliah Dasar Pemrograman Web dengan teknik Delivery Direction Assessment, di mana saya akan membahas pembahasan terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran apa saja, kemudian sistem pembelajaran, dan juga sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah Dasar Pemrograman Web ini, deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar pembuatan program berbasis web dan contoh aplikasinya, di mana mahasiswa diharapkan mempelajari elemen-elemen dasar dan lanjutan dari HTML, teknik styling dan layout menggunakan CSS. Kemudian mahasiswa juga melakukan proses interaktivitas dan logika pemrograman menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, menggunakan database MySQL untuk proses penyimpanan data atau proses query data, kemudian juga proses pemrograman backend menggunakan PHP. Kemampuan yang diharapkan ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan CPMK 1, mahasiswa mampu membuat program aplikasi manajemen informatika dengan pemrograman berbasis web tersebut. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan dasar pemrograman web dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, MySQL, dan juga PHP, dan penerapannya di bidang manajemen informatika. Adapun materi pembelajaran yang akan mahasiswa pelajari selama 1 semester atau 16 pertemuan ini adalah meliputi dasar pemrograman web, front end dan back end, kemudian pengenalan HTML, di mana mahasiswa mempelajari struktur elemen mulai dari membuat list, kemudian menampilkan image, link, kemudian tabel, form, dan lain sebagainya. Untuk kemudian dilanjutkan dengan pengenalan dan membuat halaman berbasis CSS yang merupakan lanjutan dari yang mereka aplikasikan di HTML sebelumnya, menambahkan font, mengganti font, menambahkan warna, dan juga mengimplementasikan template Bootstrap di dalamnya. Kemudian mahasiswa juga dikenalkan dengan penggunaan pembuatan parsing data view, membuat template website sederhana berbasis HTML dan CSS, kemudian pengenalan form, kemudian form validasi pada CSS dan JavaScript, kemudian menggunakan komponen upload file dan download file pada web. Kemudian setelah UTS, mahasiswa mulai diperkenalkan tentang konsep dasar pengaplikasian database pada bahasa pemrograman menggunakan database MySQL, kemudian menerapkan backend menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian mampu membuat aplikasi manajemen informatika berbasis web sederhana, menerapkan model CRUD, kemudian juga membuat form login pada PHP, mengintegrasikan antara PHP dengan MySQL, kemudian mengintegrasikan CSS Bootstrap, kemudian diintegrasikan dengan PHP, dan juga membuat aplikasi web sederhana sebagai project base mereka. Kemudian, adapun sistem pembelajaran yang akan dilakukan selama 16 pertemuan ini adalah ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus, mahasiswa akan melakukan pembelajaran tatap muka dan juga melakukan praktikum di kelas, dan juga ada pembelajaran asinkronus, di mana mahasiswa tersebut akan mengerjakan tugas di rumah dan mengumpulkan via portal atau link. Di sini kita menggunakan adlink karena kita ada di Siakat Sevima, nanti pengumpulannya ada di lewat adlink siakat.poltesa.ac.id dan juga melalui Git atau GitLab. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah ini, di mana penilaian mata kuliah ini ada meliputi kehadiran, di mana kehadirannya itu 20%, kemudian tugas, baik itu tugas mandiri atau kelompok itu 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Harapannya dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan terus ini bisa memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempraktekkan serta bisa tercapai atau kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya adik-adik? Baik. Ya, selamat pagi menjelang siang adik. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua ya di mata kuliah Dasar Pemrograman Web. Ya, kita lanjut ke pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kontrak kuliah, kita membahas tentang apa saja yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan di semester ini. Dan sekarang kita masuk ke konsep dasar pemrograman web. Di pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan beberapa hal terkait dengan dasar pemrograman web. Di pembelajaran hari ini adik diharapkan dapat
memahami konsep dasar pemrograman web, kemudian memahami perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript yang akan kita gunakan nanti sepanjang pertemuan kita, kemudian memahami perbedaan antara front-end dan back-end, karena kita nanti juga akan mengkategorikan pilihan kita, ya. Nanti kita ada beberapa pertemuan, kita akan belajar fokus di front-end, kemudian beberapa pertemuan kita akan fokus di back-end. Kemudian kita juga hari ini kita akan bahas sedikit ya tentang apa itu tag atau elemen dan atribut di dalam HTML, fungsi dan cara kerja HTML, dan juga mengetahui cara menulis tag HTML. Oke, hari ini kita akan ada dua sesi teori dan juga sesi praktikum. Adik-adik, kita mulai dari sesi yang pertama. Yang pertama kita akan bahas tentang goal kita. Ya, goal kita adik-adik hari ini, goal kita dalam beberapa pertemuan ini adalah adik-adik bisa membuat dokumen sederhana menggunakan HTML, kemudian diintegrasikan dengan JavaScript dan juga diintegrasikan dengan CSS. Sebelumnya, saya ingin memperlihatkan dulu di sini. Ini adalah beberapa bagian atau beberapa sintak, bukan masuk nomor sintak yang akan kita pelajari di dalam dasar pemrograman web di UTS ini. Sebelum sampai di dalam UTS ini, yang pertama adalah kita akan belajar dengan HTML, kemudian kita belajar CSS, dan kita akan belajar JavaScript. HTML itu fungsinya buat apa? Aslinya HTML itu dia berfungsi untuk membuat dokumen ya, membuat struktur dokumen dan juga membuat isi di dalamnya. Kemudian CSS itu untuk mengontrol ya, atau misalkan menambahkan aspek-aspek visual dari tag HTML yang sudah kita buat. Kemudian kita juga belajar JavaScript. JavaScript itu untuk interaksi. Kita akan mengintegrasikan. Kalau yang tadinya HTML itu kalau kita lihat gambar itu bentuknya tulang gitu, tengkorak gitu, tulang gitu ya. Kemudian ada CSS, dia sudah ada bentuk tubuh manusia gitu ya. Kemudian ada JavaScript itu otak. Kalau kita lihat apa sih yang membedakan dari tiga itu? Gitu ya. Nah, masing-masing itu punya peran sendiri. Kalau di HTML, ketika kita membuat cetak, gitu ya, ketika kita menuliskan cetak, itu masih berupa struktur dan konten. Misalkan kita buat paragraf, gitu ya, B, kemudian kita menuliskan tag, apa isinya di dalamnya, gitu ya, elemen-elemen di dalamnya, itu masih statis, masih sederhana. Jadi kita hanya membangun struktur dan konten saja di situ. Nah, kemudian kita ingin membuatnya lebih dinamis. Oh, kalau kita buat web dalam HTML, itu mungkin tidak akan ada perbedaan. Kalau dia modelnya sama, kan tidak ada perbedaan. Misalkan web untuk multimedia, web untuk manajemen informatika itu sama, gitu. Karena satu struktur dan kontennya sama, gitu ya. Kita ingin membuatnya berbeda supaya nanti terlihat, oh ini informatika, ini web informatika, oh ini web multimedia, gitu. Nah, supaya bisa terlihat berbeda, kita menambahkan elemen-elemen lain di dalamnya. Elemen tersebut diantaranya misalkan ada warna, ada font, ada layout, ada animasi dan lain sebagainya. Nah, disitulah fungsi CSS di situ. Nah, kalau kita lihat dia sudah berbentuk ya, kalau tadi tulang aja sekarang udah ada jemput dan sebagainya. Nah, itu kita sudah bisa membedakan. Tapi oh, web multimedia dia warnanya seperti ini. Kemudian fontnya seperti ini, layoutnya seperti ini, animasinya ada penambahan seperti ini. Oh, di web ini itu berbeda lagi gitu ya. Sehingga terlihat perbedaan antara satu web dengan yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat CSS di situ, gambarnya ada gambar tengkorak. Nah, apa sih fungsinya gitu? Nah, kita tadi sudah membuat ada HTML di situ, ada struktur CSS di situ. Kita ingin menambahkan JavaScript. Nah, kita ingin supaya ada efek, ya, ada efek. Gitu. Artinya, kalau kita sudah buat tangan, bagaimana sih tangan bisa berjalan? Tangan bisa bergerak gitu. Kemudian kaki, bagaimana sih kakinya misalkan kalau ada animasi kaki bisa jalan gitu. Iya, itu ada fungsi menambahkan efek, ada aksi di situ, ada interaksi di situ, sehingga kita menambahkan struktur JavaScript, sehingga jadinya ada efek-efek di situ. Jadi kalau kita klik tombol, dia akan bisa berfungsi di situ. Tidak hanya sekedar kita buat tombol, kalau di HTML kita buat tombol misalkan masih putih, di dalam CSS kita tambahkan warna, kemudian kita di JavaScript kita klik tombol itu, maka dia sudah bisa dinamis, ada efek-efek di situ. Ada efek dinamis, ada bisa aksi, bisa beraksi bisa ada aksi ke misalkan nge-link ke yang lain dan sebagainya. Itu perbedaan di HTML, CSS dan JavaScript. Nah, di sini nanti adik-adik akan juga membuat halaman menjadi lebih interaktif ketika sudah menggunakan ketiganya. Nah, kemudian tadi saya sebutkan kita akan belajar front end, kita juga akan belajar back end. Oke, di sini apa sih perbedaan di front end dan back end? Yang pertama, tiga struktur ini itu sifatnya front end, meskipun nanti JavaScript juga bisa berfungsi sebagai back end, bahkan cenderung dia lebih berfungsi sebagai back end. Di sini di HTML, CSS dan JavaScript kita di satu semester pertama, di pertengahan semester di samping UTS kita akan belajar konsep front end.
ya. Apa sih perbedaan front end dan back end? Jadi kalau back end itu ya ketika front end ya, ketika kita membahas front end, maka yang kita bicarakan adalah tampilan, sisi tampilan, ya, bagian web yang bisa kita lihat dan kita bisa berinteraksi dengannya. Ada buka web, buka Facebook gitu ya, kemudian ada memasukkan inputan misalkan username, kemudian memasukkan password, dia bisa masuk ke dalamnya, dari scroll gitu selama itu kan tampilan antar muka dari si Facebook tersebut gitu ya. Jadi ada di front end itu ada warna yang berbeda, kita bisa tahu warna hijau dan warna biru dan sebagainya. Itu sisi front end. Kemudian ada sisi back end. Back end itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Ada server, ada aplikasi, dan basis data. Kalau kita misalkan buka Facebook atau kita misalkan memasang aplikasi pesawat atau konser, kita biasanya buka situs web. Kita berinteraksi di dalam situs di dalam halaman front end gitu ya. Kita memasukkan input misalkan nama kita, kemudian nomor KTP, kemudian memasukkan hal yang lain, memasukkan data-data dan sebagainya. Nah, itu di sisi front end. Nah, back end di mana? Fungsi back end di sini adalah ketika inputan yang kita masukkan itu disimpan di dalam basis data, ya, di dalam database. Kemudian database data-data itu disimpan di mana? Di dalam suatu server, sehingga data kita tersimpan di dalam server. Nah, itu fungsi dari backend. Di situ proses backend yang tidak bisa diakses oleh si user tadi, hanya bisa diakses oleh si admin yang memang berfokus di backend, yang atau admin yang memang tugas di aplikasi tersebut, gitu ya. Kalau kita hanya pengguna saja. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Front end, misalkan, ya bukan gambarannya. Jadi front end itu misalkan kalau kita misalkan ada buat aplikasi berupa web, itu kita belajar HTML, ada CSS, kemudian JavaScript. Kemudian kalau aplikasinya berupa mobile, ya mobile apps itu misalkan ada Flutter, bisa juga menggunakan JavaScript, yang lebih fokus ke JavaScript, vanilla script dan sebagainya. Itu menggunakan front end menggunakan mobile API. Jadi ada di buat aplikasi web, ada di buat aplikasi desktop juga sama, ada di buat aplikasi mobile itu biasanya menggunakan itu halaman ada cenderung menjadi halaman front end. Kemudian kalau untuk server, untuk backend itu biasanya kita akan berputar di database, API gitu ya, kemudian data server, dan biasanya kita akan menggunakan untuk backend itu adalah ya bagaimana mengintegrasikan nanti ada bahasa pemrograman di situ, kita akan menggunakan cetak database untuk misalkan menggunakan MySQL untuk memanggil si bagaimana menghubungkan antara si front end dengan si backend. Seperti itu perbedaan antara front end dan backend. Silakan adik-adik, apakah ada pertanyaan? Saya untuk ya, silakan. Jika saya ingin mengembangkan suatu aplikasi dari segi backend, bahasa pemrograman apa yang bisa saya gunakan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi dari sisi frontend kita tadi sudah sampaikan. Sisi frontend ada namanya menggunakan HTML, kemudian menggunakan CSS, kemudian menggunakan JavaScript ya. Kemudian kalau misalkan mobile app, menggunakan JS, Flutter dan sebagainya. Nah kalau dari sisi backend seperti apa? Nah untuk backend itu biasanya kalau berbasis web dia harus pemrograman berbasis web server yang support web server dan sebagainya. Nah itu biasanya menggunakan salah satunya itu ada yang namanya PHP ya, ada PHP. Kemudian ada yang namanya JavaScript juga bisa fungsi sebagai front end gitu ya, sebagai back end. Misalkan kita menggunakan JavaScript, ada beberapa framework yang support untuk untuk pengembangan back end seperti Node.js dan sebagainya. Kemudian PHP juga ada beberapa framework, ada Laravel, ada Codeigniter dan sebagainya. Kemudian dari sisi desktop juga ada beberapa aplikasi yang bisa di beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Ada Java, kemudian ada Python yang sekarang kita ya untuk bisa support API dan sebagainya. Ada Python, kemudian ada C++ dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Saya teman ya untuk pertanyaannya atau ada sepahami ya? Kita lihat dulu ya. Ada di perbedaan itu. Adik kita sudah membahas tentang front end dan back end. Oke, kita sekarang akan masuk ke pembahasan sintak dan juga masuk pemrograman yang akan kita gunakan dalam belajar front end. Nah, yang pertama tadi saya sebutkan kita akan belajar dulu sintak HTML, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa HTML itu ya dia ada tag ya, tag untuk misalkan ketika kita akan membuat paragraf, kita akan menambahkan konten di dalam paragraf tersebut, kita akan menambahkan form, kita akan menambahkan link, gitu ya, kita akan menambahkan gambar dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan HTML, gitu ya. HTML itu sendiri saat ini yang ada akan digunakan itu saat ini adalah di HTML5. Jadi Oktober 2014 itu sebenarnya sudah cukup lama, tapi sekarang kita masih menggunakan HTML5 ya.
Kemudian biasanya HTML itu biasalah ada biasa ngetik di Microsoft Word gitu ya, kemudian ingin menambahkan kalau misalkan saya ingin fontnya jadi miring gitu ya, italic gitu, atau fontnya jadi tebal gitu ya, seperti itu. Nah ini itu kalau di Microsoft Word. Nah kalau di HTML ada bisa juga dengan menggunakan markup ya, dengan menggunakan markup tag ya, menggunakan tag untuk menentukan struktur dokumen. Nanti adik-adik bisa menampilkan hasil dari inputan adik-adik itu, outputnya bisa dilihat dengan web browser. Jadi web browser itu ya dia akan menginterpretasikan tag ya atau elemen untuk menampilkan struktur halaman web. Ya. Nah, kemudian tag di HTML itu selalu didefinisikan oleh angle bracket. Jadi kayak siku gitu ya, belum siku buka, ada belum siku penutup gitu ya. Nanti elemen-elemen itu didefinisikan oleh ada tag pembuka, misalkan belum siku pembuka, kemudian ada isi di dalamnya, kemudian ada tag penutup, misalkan tag penutup ada siku, kemudian ada tanda slash, kemudian ada tanda penutup seperti ini. Misalkan kita akan membuat satu paragraf yang pertama, isian paragraf yang pertama ada kita menambahkan bracket, menambahkan tag pembuka, ada T pembuka, berarti kita akan menambahkan satu paragraf baru ya. Kemudian kita memasukkan isi di dalamnya, kemudian ada break maksudnya penutup, ada slash, kemudian ada paragraf penutup. Ya. Atau juga boleh juga misalkan sebuah tag dan atributnya, misalkan kita ingin menambahkan image ya, maka kita tambahkan break untuk image image kemudian source-nya tampil misalkan di berupa link atau berupa misalkan ada folder, ada file image di dalam folder kita ya, kemudian kita tinggal menambahkan alternatifnya atau misalkan pelabelannya kita menambahkan misalkan main image seperti itu. Kemudian ini kurang lebih strukturnya ya, struktur HTML. Jadi ada 3 elemen normal di sini ya. 3 elemen normal itu di sini ada kita mendeklarasikan tipe dokumen yang pertama, kemudian ada struktur HTML-nya ya, mulai dari fungsi pembuka ada head, kemudian ada body, kemudian ya ada head dari head pembuka, kemudian kepalanya ya, kemudian ada body-nya. Di sini kita akan mengisi isian konten ya, isi akan kita isi ada di body-nya, kemudian ada struktur penduduknya. Jadi ada dokumen tipe yang kita deklarasikan, kemudian ada head, ada body. Oke. Kemudian, nah kita akan menampilkannya di dalam browser. Nah, nanti ya kita akan menggunakan browser. Nah, mungkin kalau selama ini ada digunakan browser untuk mencari informasi ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan browser untuk banyak hal. Jadi misalkan kalau kita ingin kalau misalkan adik-adik ingin kita sudah membuat sintak di dalam HTML dan CSS, kita bisa merenderingnya dengan menggunakan browser menggunakan Mozilla atau menggunakan Chrome gitu ya. Kemudian kita juga bisa menginterpreter JavaScript gitu ya. Jadi JavaScript yang nanti akan mengeksekusi kodenya, di kode-kode yang JavaScript itu bisa dieksekusi menggunakan browser Chrome biasanya lebih pasti dari menggunakan Chrome ya. Gitu. Kemudian di struktur HTML itu sendiri kita akan menemukan banyak sekali tag HTML ya, ada sangat banyak sekali. Nah dari sekian banyak tag HTML itu sebenarnya ada beberapa tag-tag utama yang sering digunakan gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghafalnya. Jadi kadang kita bisa menggunakan beberapa referensi atau kamus berjalan seperti Literary School dan sebagainya untuk atau dokumentasi HTML itu sendiri untuk misalkan kita butuh untuk melakukan apa gitu ya, kita ingin mendapatkan tag apa. Di HTML sendiri ada beberapa tag yang mungkin sangat sering digunakan. Yang pertama itu ada div gitu ya. Itu wadah yang biasanya mewakili area tersimpannya dengan informasi, kita bisa menemukan informasi di dalamnya. Kemudian ada kita ingin menampilkan satu gambar, kita menambahkan img, kemudian kita ingin melingkan dari satu link menuju link yang lain, URL yang lain, kita menggunakan strip, kemudian tag A, gitu ya. Kemudian P untuk tag paragraf, kemudian A1 misalkan kita ingin menambahkan judul ya, heading 1, heading 2 dan seterusnya. Kemudian ada input untuk menampilkan widget ya, widget memungkinkan pengguna memasukkan informasi. Kemudian ada style and link ya, style dan link untuk memasukkan CSS di situ. Kita ingin menambahkan CSS dalam HTML, maka kita menambahkan style dan link. Kemudian kita juga bisa menambahkan kalau kita ingin menambahkan JavaScript di dalam tag HTML kita bisa menambahkan script ini untuk eksekusi JavaScript. Kemudian ada span, ada button, ada audio, ada video, canvas, ada iframe. Gitu ya. Itu yang paling sering digunakan. Sebab ada banyak lagi yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian HTML, kita bisa menggunakan tag HTML untuk membungkus berbagai informasi di situs kita. Jadi bagusnya memang supaya lebih terstruktur ya, semakin terstruktur sintak kita, semakin terstruktur informasi juga semakin memudahkan kita untuk mengakses dan menyajikan informasi di dalamnya. Gitu ya. Kita dapat mengubah cara informasi ditampilkan di layar, ya tergantung pada tag yang digunakan. Jadi tidak perlu khawatir menggunakan terlalu banyak tag, tidak jadi masalah.
menggunakan banyak tag. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa struktur yang kita bisa ubah-ubah gitu ya untuk struktur vertikal. Jadi tidak hanya sekedar konten, tidak hanya sekedar konten akuisisi, tapi juga kita bisa mengubah atau kita bisa yang menentukan ya struktur-struktur ini. Elemen-elemen struktur. Adik-adik, kita lanjutkan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa salah satu referensi yang akan kita gunakan adalah buku dari HTML CSS Design and Build website dari John Duck ya, dari YD to Fixing. Nah, kita akan menggunakan referensi dari buku ini untuk mempraktekkan beberapa, karena kita akan lebih banyak, karena mata kuliah kita lebih banyak praktikum, maka kita akan mempraktekkan beberapa tag-tag HTML yang bisa kita gunakan menggunakan referensi dari buku ini. Oke. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana sih menulis teks ya, memanfaatkan tag HTML. Kita akan belajar menambahkan heading, kita akan belajar menambahkan paragraf. Bagaimana sih kalau sudah kita tambahkan paragraf, kemudian kita ingin membuat font kita, misalkan tulisan kita ingin menjadi italic, kemudian ada lebih bold gitu ya, kemudian ada message ya, kemudian bisa menambahkan struktural dan semantik markup di dalamnya. Nah di sini yang pertama kita akan coba belajar heading. Oke, heading tahu adik ya? Biasanya ketika ada di buka Microsoft Word itu ada heading 1, heading 2, heading 3. Biasanya heading itu digunakan untuk menambahkan judul. Oke, menambahkan judul di dalamnya. Nah heading kalau di dalam HTML biasanya ada semakin besar headingnya, semakin besar penomoran headingnya, maka nanti fontnya akan semakin kecil. Kalau kita lihat heading 1 itu masih ya paling besar ya. Biasanya pakai judul itu ada heading 1, kemudian ada sub judulnya biasanya menggunakan heading 2 ya. Kemudian heading 3 dan seterusnya itu semakin kecil. Nah kalau kita lihat dia selalu diawali dengan menggunakan tanda tag pembuka, ya break pembuka, kemudian siku pembuka, kemudian ada pada penutupnya siku penutup. Itu untuk menambahkan heading. Dan kalau kita lihat di situ kita menambahkan A1, maka kemudian kita tulis this is main heading, maka akan outputnya akan seperti ini, this is main heading. Kemudian kita akan membuat di dalam paragraf. Nah, untuk menambahkan paragraf, ada di menambahkan huruf tag pembuka, kemudian menambahkan P paragraf, kemudian penutup, kemudian tinggal membuat isian di dalamnya. Ya, isian di dalamnya, menulis kalimat ya atau paragraf di dalamnya, isi paragraf, kemudian dimasukkan huruf penutup. Kemudian jika ingin membuat di paragraf yang baru, maka ada di menambahkan hal yang sama, tag pembuka, kemudian P, kemudian ada slash kemudian penutup. Dia akan masuk di paragraf yang baru. Kita masukkan paragraf yang lain sama prosesnya. Kurung siku pembuka tag HTML P, kemudian kurung siku penutup tag HTML penutup P. Gitu ya. Kemudian kita ingin menambahkan, misalkan di tulisan kita di dalam paragraf tersebut ada tulisan yang kita tebalkan, ya maka kita akan menambahkan tag B di situ. Tag B itu artinya kita mengumpulkan ya atau menebalkan misalkan satu kata ya kita bold, maka di kata tersebut kita awali dengan kurung siku pembuka B-nya, kemudian setelah kata yang akan kita pilih untuk kita bold, kita tebalkan, kita tutup dengan menggunakan tanda penutup untuk boldnya, gitu ya seperti itu. Hanya itu di satu kalimat yang dipilih. Kemudian kalau kita ingin menjadikan kata yang dipilih itu kita ingin membuat italic, maka kita menambahkan di sini teks I, seperti itu. Kemudian kalau ingin misalkan kita ingin membuat misalkan struktur kimia, misalkan I sama dengan MC kuadrat, gitu ya. Kemudian atau misalkan CO2 dan sebagainya. Nah kita bisa menggunakan superscript ya atau menggunakan subscript ya. Subscript dan superscript. Kalau misalkan kita ingin menampilkan karakter itu misalkan 2 kuadrat, maka kita menggunakan superscript di dalamnya karena duanya kuadratnya itu ada di posisi atas. Kemudian kita ingin menambahkan misalkan CO2, 2 CO kemudian 2 yang lainnya di bawah, maka kita menggunakan subscript ya. Subscript seperti itu. Jadi itu perbedaan antara superscript dan subscript. Kemudian kita juga kalau kita lihat di sini kita bisa menambahkan white spasi ya namanya white space collapsing. Tapi ya misalkan kita ingin menggunakan kita untuk sentak kita ya kita ingin menambahkan spasi. Tapi sepanjang apapun spasi yang kita gunakan itu biasanya itu nanti outputnya tetap akan di satu spasi. Itu namanya white space collapsing. Itu tapi nanti kita bisa kalau ingin menambahkan spasinya jadi lebih banyak, misalkan spasi benar-benar jauh tentang spasinya, itu kita menggunakan tag yang berbeda. Okay.
Kemudian kita bisa menggunakan line break dan horizontal row. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat ada break ya dari kata, kemudian kita ingin menambahkan kata berikutnya di bawah, kita cukup menambahkan line break. Jadi BR itu break yang pertama. Misalkan ada tulisan the ya, kemudian gets 100, kemudian kita ingin the itu kemudian gets 1 itu di bawahnya, maka kita menambahkan line break dengan menambahkan BR ya, tag BR, kemudian ada tag BR penutup, kemudian di bawahnya kita tambahkan tag di bawahnya kita tambahkan BR, tag BR, kemudian tag BR penutup, sehingga dan di bawahnya juga sama kita pisahkan dengan tag BR yang lain, gitu. Sehingga dia jadi tiga ini yang berbeda. Okay. Kemudian hal yang sama kalau kita ingin menambahkan model horizontal row, kita menggunakan tag AR seperti ini. Oke, kemudian, nah ada juga yang model namanya semantic markup ya, semantic markup. Jadi kita ingin menambahkan efek di dalam struktur di dalam tulisan kita ya. Kita menggunakan beberapa efek. Nah itu menggunakan semantik. Misalkan kita ingin menambahkan strong gitu ya, supaya lebih elemen konten kita itu dianggap elemen yang penting gitu ya. Bagian yang ini yang penting gitu. Kita bisa menambahkan strong. Kemudian kita juga bisa mendapatkan emphasis ya, emphasis di sini. Kalau kita lihat di sini yang di emphasis ini yang I yang D, sehingga tingginya menjadi seperti ini ya. Kemudian ya menjadi italic, tapi dia lebih ke untuk penekanan di satu kalimat seperti itu. Nah itu menggunakan emphasis, menggunakan semantik. Kemudian ada quotation, quotation juga sama. Kita ingin membuat pertanyaan ya, mau menambahkan pertanyaan quotation, maka kita menambahkan block quote di situ. Kemudian ya block quote dan kita tutup dengan tanda kurung I seperti ini. Itu block quote, itu quote ya, quote tentu. Itu untuk efek-efek di tulisan. Dan beberapa ya. Jadi kalau kita bahas sebenarnya sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk HTML kita untuk belajar HTML. Untuk lebih mudahnya kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek. Nah, praktikum kita untuk hari ini. Jadi tool yang akan kita gunakan untuk praktikum kita. Yang pertama kita harus siapkan browser seperti yang saya sampaikan. Itu nanti outputnya di browser. Kemudian kita akan menggunakan web service dan lain sebagainya. Jadi untuk HTML ini kita cukup menggunakan satu editor saja, namanya boleh menggunakan Visual Studio Code, boleh menggunakan Vim, boleh menggunakan kalau ada yang misalkan terbiasa menggunakan Notepad++ dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah, ya. Atau bisa juga ada ketika di mobile browser di mobile kalian di handphone ya, membuat teks tertentu. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar sederhana dulu, bagaimana sih membuat kalimat sederhana, kemudian menambahkan efek, kemudian menambahkan membuat form dan lain sebagainya di dalam suatu sintak HTML ini. Kemudian nanti baru di pertemuan berikutnya kita akan kita ingin membedakan nih, kita ingin buat yang lebih bisa menambahkan warna, font dan font kita buat dengan font yang lain dan tabel menjadi lebih berwarna, lebih dinamis, kita akan menggunakan CSS. Dan kemudian baru kita ke bahasa pemrograman, nanti kita akan lanjut untuk menggunakan bahasa pemrograman untuk menjalankannya. Itu kita menggunakan agar bisa dinamis, kemudian bisa berfungsi. Ya, button yang kita sudah buat di HTML dan CSS berfungsi, kita menggunakan JavaScript. Ya, demikian adik-adik terkait kegiatan teori dan praktikum kita pada hari ini. Ada oleh-oleh buat adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Ya, jadi adik-adik mendownload yang namanya text editor, yang namanya Visual Studio Code. Ya. Kemudian setelah itu adik-adik boleh, karena kita baru HTML, adik-adik mengerjakan. Tadi kita sudah membahas adik-adik mengetikkan paragraf, kemudian adik-adik membuat bold dan sebagainya. Tugasnya adalah membuat sederhana saja, menampilkan resep makanan. Menampilkan resep makanan, adik-adik ditambahkan image, gambar di dalam resep tersebut, di dalam struktur resep makanan tersebut ada gambar. Kemudian misalkan namanya apa? Bubur pedas sambas. Bubur pedas sambas, kemudian ada di bawahnya bubur pedas sambas, dan mungkin ada sedikit sejarahnya. Kemudian setelah itu di bawahnya ada ditambahkan cara membuat bubur pedas sambas. Sudah berarti ada step 1, step 2, step 3, misalkan ada bahan-bahannya apa saja. Seperti itu adik-adik. Ya. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti pengumpulan tugas kita sudah ada adik-adik kemarin saya minta untuk mengaktifkan atau membuat Git ya. Buat Git, kemudian atau GitLab ya. Nanti tugas adik-adik semua memasukkan tugasnya, ya sintak-sintaknya itu dimasukkan ke Git supaya nanti bisa ke depannya ketika ada tugas kolaborasi bisa langsung dikerjakan di Git, dan juga saya bisa langsung ngecek langsung hasil pekerjaan adik-adik di Git. Jadi silakan nanti saya bisa melihat langsung kerjaan adik di Git. Setelah adik mendaftar, adik berikan link adik ke saya supaya saya bisa ngecek pekerjaan adik. Seperti itu ya. Oke, aman ya untuk pertemuan hari ini ya. Semoga terima kasih adik. Semoga bisa
memahami apa yang capaian perkuliahan kita hari ini tercapai dengan baik, dan adik bisa memahami fungsi teknik-teknik sederhana yang seperti kita pelajari kali ini, dan juga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tidama Perguruan Tinggi untuk mata kuliah dasar pemrograman web. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.